Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digantara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen Ngobrol IT. Di segmen Ngobrol IT kali ini ada satu hal singkat yang ingin saya bahas, yaitu tentang video yang bisa dibilang paling naik di channel Pemula IT, yang bahkan dia udah tembus sampai 30.000 lebih viewers ya sampai video ini dibuat, yaitu video jangan beli motherboard atau chipset berikut ini. Kenapa saya ingin bahas video ini gitu ya? Karena video ini di tahun 2024 sudah tidak relevan, atau bisa dibilang beberapa statement saya di video tersebut sudah tidak berlaku lagi di tahun 2024. Karena hal tersebut jadinya saya ingin bahas aja gitu ya di video kali ini, beberapa hal tersebut yang udah nggak berlaku lagi untuk tahun 2024. Ya walaupun begitu, karena sayang aja gitu ya kalau misal video tersebut saya private gitu ya, karena viewersnya sudah banyak. Jadi ya mungkin akan saya arahkan gitu ya di kolom komentar dan juga di kanan atas video tersebut bahwa ada beberapa statement yang tidak berlaku lagi di tahun 2024 dan ya akan saya arahkan ke video yang ini. Oke, tanpa basa-basi, berikut adalah beberapa hal yang sudah tidak relevan atau sudah tidak berlaku lagi di tahun 2024 dari video tersebut. Panas banget ya Allah. Oke, yang pertama saya bilang di video tersebut bahwa chipset atau motherboard dengan soket LGA 1155 atau lebih spesifiknya chipset H61 itu saya bilang gak worth it dikarenakan beberapa hal. Namun, di tahun 2024 ini chipset tersebut jadi worth it. Nah, kenapa bisa seperti itu, Bang? Karena jawabannya udah jelas banget. Dulu nggak worth it karena harganya tuh mirip-mirip sama B75 yang saya cari gitu ya. Pada tahun 2022 akhir kalau nggak salah video tersebut tercipta. Nah, di tahun 2024 ini chipset H61 turun harga ke 160 ribuan. Dimana itu harga yang sama dengan chipset G31 pada tahun 2022. Sehingga dengan turunnya harga H61 ini, motherboard dengan chipset tersebut jadi worth it untuk rakitan PC seminim mungkin dengan budget mulai dari 500 ribuan coy. Itu kalian bisa rakit dengan Intel Gen 2 atau Gen 3 atau chipset motherboard H61 atau motherboard chipset H61 kebalik ya. Dimana 500 ribuan gitu ya, pada tahun 2022 itu cuma dapat G31. Nah, di video yang saya bilang H61 nggak worth it itu karena beberapa hal. Yang pertama, dia harganya mirip-mirip sama B75, dimana B75 itu memiliki banyak fitur yang lebih modern lah dibandingin H61. Nah, yang kedua itu soal fitur tadi ya. Fitur-fitur seperti SATA 3 dan PCI Express generasi ketiga tuh tidak ada di chipset H61 yang harganya tuh mirip-mirip sama B75, yang dia itu udah mendukung dua fitur tadi. Jadi ya kalau kalian pakai SSD dengan SATA 3 gitu ya, speednya bakal mentok di SATA 2. Dan ya makanya chipset tersebut saya nobatkan tidak worth it karena nambah dikit udah dapat B75 dengan fitur yang lebih modern. Namun di tahun 2024 ini dengan perbedaan harga yang cukup signifikan dibandingkan dengan B75, sehingga kalian bisa rakit PC dengan H61 mulai dari 500 ribu, chipset H61 udah jadi worth it di tahun 2024. Oke, statement yang kedua yaitu saya bilang chipset G31 atau lebih tepatnya semua chipset pada LGA 775 itu gak worth it di tahun 2022. Tapi di tahun 2024 khususnya untuk chipset G31 itu jadi worth it karena motherboard dengan chipset G31 tersebut sudah kalian bisa dapatkan dengan harga mulai 100 ribu pas ya. Kalian udah bisa dapat motherboard yang support sampai Core 2 Quad Q9650. Ya walaupun gak worth it gitu ya Q9650 karena harganya. Nah walaupun begitu CPU LGA 775 yang disupport G31 tuh lumayan mantap-mantap gitu ya. Dan harganya juga murah-murah. Mulai 10 ribuan aja gitu ya kalian udah bisa dapat Core 2 Duo E7000 series gitu ya. Yang performanya ya mirip-mirip sama Pentium Gen 2 dan Gen 3. Loh bang, tapi kan nambah dikit bisa dapat H61. Abangnya juga udah pernah bilang gitu ya, LGA 775 ini di tahun 2024 bisa dibilang nggak worth it. Kalian bisa tonton aja videonya di kanan atas gitu ya, soal pembahasan LGA 775 di tahun 2024. Tapi karena motherboardnya ini harganya 100 ribu pas dan CPU pada LGA 775 ini murah-murah gitu ya dengan performa yang oke untuk kebutuhan awal-awal. Kalau kalian misal budgetnya terbatas banget gitu ya dan nggak bisa nabung lagi untuk beli H61 di 500 ribuan, motherboard LGA 775 khususnya chipset G31 ini bisa jadi pilihan untuk teman-teman yang kayak tadi gitu ya, nggak bisa nambah budget lagi, mentok di 300 ribuan dan bener-bener butuh PC gitu ya. Itu kalian bisa dapat LGA 775 dengan RAM 4 GB dan
ya kalau bisa nambah dikit bisa dapat VGA card dan itu bisa main beberapa game buat awal-awal gitu ya. Kayak main game Genshin Impact di 30-20 FPS-an di resolusi 720p rata kiri. Itu masih bisa aja gitu ya. Tapi ya itu buat kalian yang nggak bisa nambah budget lagi lebih dari 300 ribuan. Tapi kalau kalian bisa nambah budget lagi gitu ya, nabung 1 bulan 2 bulan lagi ya mending ke H61 tadi. Dengan perbedaan harga motherboard cuma 60 ribu, perbedaan harga CPU cuma beberapa puluh ribu, dan perbedaan RAM DDR2 dan DDR3 tuh harganya juga beda dikit. Jadi ya mending sekalian ke H61 kalau kalian bisa nambah budget lagi. Oke, sebenarnya cuma 2 statement itu aja yang udah nggak berlaku di video tersebut. Kenapa saya buat video ini gitu ya? Karena video tersebut tuh viewsnya udah banyak dan sampai sekarang nambah terus. Takutnya gitu ya, takutnya masih ada yang nganggep chipset H61 dan juga chipset G31 tuh nggak worth it di tahun 2024 atau di tahun mereka nonton video itu gitu ya. Padahal ya udah saya jelaskan tadi gitu ya, H61 itu sekarang di tahun 2024 jadi worth it karena harganya turun drastis dan CPU-nya juga harganya turun drastis, dimana dengan H61 kalian bisa rakit PC untuk kebutuhan main game-game terkini ya di resolusi 720p dengan kombinasi Intel Core minimal i3 Gen 2 plus H61 tadi plus RAM-nya 8GB. Jadi ya takutnya masih banyak yang nganggep H61 itu nggak worth it dan G31 juga nggak worth it. Anyway, ada satu statement yang masih berlaku hingga saat ini dan saya udah bahas juga di video kanan atas, kalian bisa cek soal H55 atau P55 yang walaupun udah turun harga gitu ya, itu masih nggak worth it karena harganya sama dengan H61 gitu ya. Walaupun misal P55 kalian nemu di harga yang sama dengan H61, tetap aja saya nggak pilih P55 walaupun pertama bisa di overclock dan yang kedua slot RAM-nya ada 4, tapi itu Intel gen pertama pak, dimana gen pertama itu cuma mentok upgradabilitasnya di gen pertama juga gitu ya, dan performanya juga nggak beda jauh sama Intel gen 2 dan gen 3 gitu untuk perbedaan performanya. Jadi kayak misal i5 gen 1 sama i3 gen 2 tuh perbedaan performanya nggak terlalu signifikan, walaupun i5 gen 1 tuh punya 4 core 4 thread, tapi dengan pilih i3 gen 2 dengan performa yang di bawah dikit, kalian bisa dapat upgradabilitas yang lebih luas sampai Intel Core i7 generasi ketiga, dibandingkan kalian pilih Intel Gen 1 yang cuman mentok di Intel generasi ke-1 juga gitu ya. Jadi upgradabilitasnya sangat minim gitu kalau kalian pilih Intel Gen 1. Itu satu statement yang masih berlaku hingga saat ini. Dan ya mungkin sebagai akhiran aja gitu ya, saya akan memberikan rekomendasi rakitan PC dengan motherboard G31 dan motherboard H61 dengan budget mulai dari 500 ribuan sampai 2 jutaan. Karena kalau di atas 2 jutaan ya kalian mending pilih H81, atau mungkin kalau di atas 3 jutaan kalian udah bisa dapat AM4 atau Ryzen 1000 sampai 3000 series lah, tergantung kebutuhan dan tergantung budget kalian. Dan ya udah langsung aja berikut beberapa rekomendasi rakitan PC mulai dari 500 ribuan dengan chipset yang sudah saya sebutkan tadi. Let's go. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jova Diganta Putra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.